wabarakatuh. Saya Dr. Arto. Di sini saya akan melaksanakan tes motorik, lalu refleks fisiologis dan juga refleks patologis pada pasien. Sebelumnya apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik, sebelum kita mulai, malah kita berdoa terlebih dahulu ya Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk refleks motoriknya terlebih dahulu. Kita mulai dari ekstremitas superior. Yang pertama kita inspeksi pada bagian kedua tangannya. Kita lihat apakah ada tanda-tanda claw hand atau apa tanda-tanda drop hand. Apakah juga di bagian lengan atasnya ada tanda-tanda Chomsky paralysis atau dorsal ops paralysis-nya. Setelah itu kita lakukan palpasi pada kedua ekstremitas superiornya. Kita nilai normalnya itu kenyal, tidak ada tanda-tanda pembesaran pada salah satu ototnya, dan juga tidak ada tanda-tanda inflamasi atau kepanasan juga. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot. Jadi untuk pemeriksaan kekuatan otot ini ada 5. Yang pertama 0, dia tidak bisa digerakkan. Terus 1, dia bergerak sedikit. Dia menggeser. Terus 3, dia 3 klasifikasinya yaitu bisa mengangkat melawan gravitasi tapi tidak bertahan lama. Terus 4, dia bisa melawan gravitasi dan mendapat tahanan sedang. Terus yang 5, dia normal melawan gravitasi dan kuat. Ditahan ya Pak? Ya. Oke, itu untuk kekuatan ototnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari gerak ototnya. Coba bisa seperti ini kan Pak, kedua tangannya. Dari pasien tampak normal ya, tidak ada kelainan maupun tidak ada tanda-tanda gerak otot yang terbatas atau menurun. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada tonus otot, di mana tangannya seperti ini Pak. Coba nanti tanya Pak. Enggak Pak. Kuat-kuatan nanti kalau saya tarik tanya Pak. Ya, untuk tonus ototnya kuat ya Pak. Terus selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dari atrofi dari otot. Kita lakukan pada sisi kedua tangannya. Ya, normal ya Pak. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada kaki dengan diberbaring di bed. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada bagian ekstremitas inferiornya. Yang pertama kita lakukan inspeksi dari kedua kakinya. Tidak ada tanda-tanda drop foot atau claw foot, lalu juga tidak ada tanda-tanda kelainan lain pada ekstremitas inferiornya. Lalu kita lakukan palpasi pada kedua ekstremitas inferiornya. Umumnya kenyal, tidak ada pembesaran pada salah satu kaki. Selanjutnya kita lakukan gerakan pada kakinya, pada keduanya normal. Coba digerak-gerakan Pak, normal ya Pak. Kita lakukan pada sisi kontralateralnya juga, tidak ada tanda-tanda menurunan atau gerakan terbatas. Lalu selanjutnya kita lakukan gerakan kekuatan otot, sama halnya dengan prinsip dengan kekuatan pada ekstremitas superior. 0, dia tidak bisa digerakkan. 1, dia dapat bergerak sedikit. Kedua, dia bergeser. 3, bisa melawan gravitasi tapi tidak bertahan lama. 4, melawan gravitasi dan dapat menanggung beban sedang. 5, normal melawan gravitasi dan mendapatkan beban yang berat. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tonus dengan posisi kaki difleksikan seperti ini. Ya, ujungnya normal ya Pak ya. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan atrofi pada kedua kakinya. Oke, sudah. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan refleks fisiologis dengan posisi pasien disuruh duduk. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks fisiologis pada pasien. Yang pertama pada ekstremitas superiornya. Kita lakukan untuk refleks fisiologisnya, posisi tangan diposisikan seperti ini, sedikit fleksi, lalu sedikit pronasi, lalu kita raba pada tendo bisepsnya. Lalu pasien tangannya yang satu ditaruh di pundak dari pemeriksa, lalu kita ketukkan
raba di tendon bicepnya, lalu kita ketukkan pada ibu jarinya. Ya, normalnya dapat fleksi di bagian lengan bawahnya. Lalu selanjutnya untuk refleks tricep kita ketukkan pada bagian otot-otot tricep lengan atas. Posisi tangannya seperti ini, sedikit ditekuk, lalu kita pukul pada bagian sebelah sini. Ya, normalnya ekstensi dari lengan bawah. Setelah itu kita lakukan tes refleks fisiologis pada bagian ekstremitas inferior. Kita lakukan pada sisi kanan pasien. Untuk refleks fisiologisnya yaitu ada refleks patella dan juga refleks Achilles. Untuk refleks dari patelanya kita raba dari tendon patelanya, lalu kita pukulkan. Oke. Sebelumnya kita edukasi juga pasien untuk tidak melihat dari selama pemeriksaan dan juga tidak untuk menahan, dan posisi kaki menggantung. Lalu selanjutnya kita lakukan refleks Achilles, di mana posisi salah satu tangannya mendorong di bagian kakinya, dan kita raba di bagian tendon Achillesnya. Ya, untuk ini kita melihat untuk adanya kekuatan dari muskulus gastrocnemius pada otot kakinya, di mana muskulus gastrocnemius berada di bagian dorsal di bagian posterior dari kakinya. Oke, setelah itu kita lakukan refleks patologis dari ekstremitas superior. Yang pertama kita lakukan refleks patologis di bagian ujung jari tengahnya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan untuk refleks patologis, yaitu refleks Huffman dan refleks Turin. Yang pertama bagian untuk refleks Huffman, ujung jari tengahnya kita lakukan seperti ini, lalu kita goreskan dengan menggunakan palu. Lalu normalnya keempat jarinya itu dapat bergerak. Lalu selanjutnya untuk yang refleks satunya kita lakukan pencolekan pada ujung jari tengahnya. Dan hasilnya sama, dapat bergeraknya di keempat dari keempat jari. Lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan Babinski dan juga cadok. Silakan pasien bisa ke. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan cadok dan Babinski. Yang pertama untuk Babinski kita raba dari sisi lateral ke medial. Ya, apabila positif, nanti dia kakinya akan dorsofleksi di bagian ibu jari dan adduksi lateral dari keempat jarinya. Untuk yang tes cadok, kita lakukan perabaan di bagian malleolus externa, dan kita lakukan perabaan di area sekitarnya ini. Apabila positif, nanti dia akan ibu jarinya dorsofleksi di bagian ibu jari dan abduksi lateral dari keempat jari lainnya. Nah, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan klonus patella dan juga kaki. Untuk klonus patella kita lakukan dengan cara mendorong dari di bagian otot quadriceps femorisnya secara cepat. Nah, kita lihat apakah ada klonus pada daerah ini dengan mempertimbangkan dari muskulus quadriceps femorisnya. Untuk yang satunya dengan refleks kaki kita lakukan di bagian dorsofleksi pada ospedis, di mana kakinya ditekukkan seperti ini, sedikit menekuk, Pak. Lalu kita lakukan secara cepat. Ya, kita menilai untuk apakah adanya kontraksi dari otot gastrocnemiusnya juga. Nah, sekian pemeriksaan untuk refleks fisiologis, lalu ada tes motorik dan juga refleks patologis pada pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.